Halo sahabat data, yuk kita mengenal beberapa indikator makroekonomi dan gimana kondisinya di Kabupaten Tabalong. Perekonomian di Kabupaten Tabalong pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan positif loh. Walaupun kondisinya melambat dibandingkan tahun 2022, tetapi pertumbuhan ekonomi yang positif tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Tabalong mengalami perkembangan yang cukup baik. Kondisi perekonomian Kabupaten Tabalong didukung oleh sektor pertambangan, pertanian, dan perdagangan sebagai sektor unggulannya. Indikator makroekonomi yang penting lainnya adalah inflasi. Inflasi menunjukkan tingkat perubahan harga di Kabupaten Tabalong. Inflasi di Kabupaten Tabalong pada Januari 2024 berada di angka 0,28%, yang menunjukkan harga di Kabupaten Tabalong masih tergolong stabil. Perekonomian tidak lepas dari kondisi kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tabalong pada tahun 2023 sebanyak 5,77% dari total penduduk Tabalong. Kondisi kemiskinan dan ketimpangan di Kabupaten Tabalong pada tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Hal tersebut juga didukung oleh turunnya tingkat pengangguran terbuka di tahun 2023. Indikator berikutnya adalah Indeks Pembangunan Manusia yang mengukur capaian kualitas hidup penduduk di Kabupaten Tabalong. Pada tahun 2023, nilai IPM Tabalong termasuk ke dalam kategori tinggi dan mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2022. Kualitas hidup penduduk Kabupaten Tabalong yang semakin baik juga menunjukkan pembangunan di Kabupaten Tabalong semakin maju. Nah, itu tadi beberapa contoh indikator makroekonomi Kabupaten Tabalong. Sahabat data yang ingin tahu dan mengeksplor indikator makroekonomi lainnya bisa langsung mengakses laman tabalongkap.bps.go.id. Dan mari kita mengenal Kabupaten Tabalong melalui data. See you! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu yang menyaksikan rilis inflasi BPS Kabupaten Tabalong. Terima kasih telah bergabung di acara rilis berita resmi statistik pada hari ini, Senin 1 Juli tahun 2024. Pada siang hari ini, BPS Tabalong akan mengumumkan data mengenai inflasi dan indeks harga konsumen bulan Juni tahun 2024. Sebagai pembuka rilis, saya akan menyampaikan catatan peristiwa di bulan Juni tahun 2024. Catatan peristiwa yang pertama adalah kenaikan emas dunia ikut mempengaruhi kenaikan harga emas di Tanjung. Yang kedua, momen Hari Raya Kurban atau Idul Adha berada di minggu ketiga bulan Juni tidak terlalu memberikan dampak inflasi bulan Juni. Pada Juni tahun 2024 terjadi deflasi sebesar 0,23% secara bulanan atau terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 105,2 pada Mei 2024 menjadi 104,96 pada Juni 2024. Sementara itu, secara tahunan year on year terjadi inflasi sebesar 1,96% dan secara tahun kalender year to date terjadi inflasi sebesar 0,98%. Tingkat deflasi bulanan Juni 2024 lebih tinggi dibandingkan bulan yang sama di tahun yang lalu sebesar 0,38%. Kelompok pengeluaran penyumbang deflasi bulanan terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,91% dan dengan andil deflasi sebesar 0,29%. Dengan komoditas penyumbang utama inflasi adalah tomat dengan andil deflasi sebesar 0,13%, beras dengan andil deflasi sebesar 0,12%, dan daging ayam ras dengan andil deflasi sebesar 0,1%. Sementara itu,
Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi sebesar 0,51%, dengan andil inflasi sebesar 0,04%, dengan komoditas penyumbang inflasi adalah emas perhiasan dengan andil sebesar 0,04%. Berikutnya, inflasi tahunan Juni tahun 2024. Pada Juni 2024, terjadi inflasi sebesar 1,96% secara tahunan atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen dari 102,94 pada Juni 2023 menjadi 104,96 pada Juni 2024. Tingkat inflasi tahunan Juni 2024 lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya dan tahun lalu sebesar 2,38%. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi tahunan terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi 2,48% dan dengan andil inflasi sebesar 0,77%. Dengan komoditas penyumbang utama inflasi adalah ikan nila dengan andil inflasi sebesar 0,2%, sigaret kretek mesin dengan andil inflasi sebesar 0,18%, serta beras dengan andil inflasi sebesar 0,08%. Adapun komoditas yang memberikan andil deflasi adalah daging ayam ras dengan andil deflasi sebesar 0,08%, ikan layang atau ikan begol dan minyak goreng dengan andil deflasi sebesar 0,05%, serta bawang merah dengan andil deflasi sebesar 0,04%. Dalam slide ini, saya akan menyampaikan 10 komoditas penyumbang dan pendorong inflasi secara bulanan pada bulan Juni tahun 2024. Yang pertama, 10 komoditas utama pendorong adalah 1. Emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 0,04%, cabai rawit dan terong dengan andil inflasi sebesar 0,03%, cabai merah, daun seledri, sewa rumah, dan ikan baung dengan andil inflasi sebesar 0,02%, serta kentang, daun bawang, dan ketimun dengan andil inflasi sebesar 0,01%. Selanjutnya, 10 komoditas utama penahan inflasi adalah tomat dengan andil deflasi sebesar 0,13%, beras dengan andil deflasi sebesar 0,12%, daging ayam ras dengan andil deflasi sebesar 0,1%, bawang merah dengan andil deflasi sebesar 0,05%, ikan gabus dengan andil deflasi sebesar 0,02%, susu bubuk untuk balita, gula pasir, dan telur ayam dengan andil deflasi sebesar 0,01%. Serta ikan asin tenggiri dan bayam dengan andil deflasi mendekati 0. Berikutnya, saya akan menyampaikan inflasi antar kota Juni 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Tanah Laut terjadi inflasi secara bulanan sebesar 0,01% dan inflasi tahunan sebesar 1,36% dengan indeks harga konsumen sebesar 105,61. Kota Baru terjadi deflasi bulanan sebesar 0,33% dan tahunan sebesar 2,16 dengan indeks harga konsumen sebesar 107,19. Kabupaten Hulu Sungai Tengah terjadi deflasi secara bulanan sebesar 0,21% dan inflasi tahunan sebesar 3,53 dengan indeks harga konsumen sebesar 109,47%. Tanjung terjadi deflasi bulanan sebesar 0,23% dan tahunan sebesar 1,96% dengan indeks harga konsumen sebesar 104,96%.
Terakhir, Kota Banjarmasin terjadi deflasi bulanan sebesar 0,46% dan tahunan sebesar 2,49% dengan indeks harga konsumen sebesar 106,7%. Sementara itu, Kalimantan Selatan terjadi deflasi secara bulanan sebesar 0,32% dan inflasi tahunan sebesar 2,34% dengan indeks harga konsumen sebesar 106,73%. Tingkat inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 3,53% dan terendah terjadi di Kabupaten Tanah Laut sebesar 1,36%. Berikutnya, kami akan menyampaikan ringkasan inflasi Juni 2024 sebagai berikut. Pada bulan Juni 2024, terjadi deflasi month-to-month sebesar 0,23%, inflasi year-on-year sebesar 1,96%, dan inflasi year-to-date sebesar 0,98%. Sementara itu, penyumbang utama deflasi bulan Juni 2024 secara month-to-month adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,29%. Komoditas utama deflasi adalah tomat, beras, daging ayam ras, dan bawang merah. Selanjutnya, penyumbang utama inflasi bulan Juni 2024 secara year-on-year adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,77%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah ikan nila, sigaret kretek mesin, beras, sigaret putih mesin, dan gula pasir. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,58%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan, sabun wajah, deodoran, pasta gigi, dan pembalut wanita. Kelompok perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 0,21%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah kontrak rumah, sewa rumah, iuran pembuangan sampah, dan biaya keamanan. Bapak Ibu yang saya hormati, informasi lebih lengkap tentunya dapat Bapak Ibu lihat dalam tayangan maupun dalam naskah berita resmi statistik. Demikian rilis berita resmi statistik tanggal 1 Juli tahun 2024. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya, dan tentunya bahan tayang dan naskah berita resmi statistik dapat diunduh melalui tautan yang ada di layar. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.